Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Warung Samarinda. Jadi ketemu lagi di channel ini ya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan ya ciri-ciri kerusakan kulkas buat pintu jumbo yang sering terjadi. Jadi saya akan bahas tuntas mengenai kulkas dua pintu yang sering terjadi rusak atau yang sering terjadi kerusakannya seperti itu. Jadi ini saya menemukan kulkas jumbo kembali dan kerusakannya itu hampir sama rata-rata kulkas jumbo ya, semua jenis ya, jenis Samsung, LG dan lain sebagainya, kerusakannya hampir sama. Pokoknya yang sering jadi ya itu saja kerusakannya. Dan kebetulan ini tadi sebelumnya sudah kucurigai kerusakannya pasti di situ, ternyata betul. Dan ini saya akan bongkar dulu. Jadi dalamnya seperti ini. Saya akan membongkar bagian dalam nanti supaya kita bisa tahu proses dinginnya kulkasnya. Jadi kita bongkar dulu sebelum kita bahas dengan tuntas. Yang sudah mampir di channel Warung Samarinda, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share. Oke, langsung kita review bagian dalam-dalamnya dulu. Jadi kali ini yang kita hadapi kulkas jumbo tapi line inverter ya. Ini kulkas biasa yang menggunakan sistem digital atau sistem modul ya. Jadi timernya diatur dengan modul. Jadi dia menggunakan modul di bagian atas, dan saya akan review dulu modulnya seperti apa. Dan dia menggunakan modulnya ini enggak ya sedang ya, kalau LG rata-rata modulnya seperti ini. Jadi dia untuk mengatur sistem pendukungnya yaitu diatur menggunakan modul di sini. Ini sudah kulkas cukup canggih karena usia kulkas ini juga cukup lama, sudah ada 10 tahun lebih Pak ya. Sudah 10 tahun lebih teman-teman ya. Jadi cukup awet ya, sampai debunya seperti ini karena ini posisi di paling atas. Juga kulkasnya dingin, terlalu tinggi ya, jadi tidak mungkin akan membersihkan di bagian atas setiap harinya karena dia tinggi banget. Jadi di sini untuk jalur power di sini ya, biasanya kerusakan yang sering terjadi yang saya temukan kadang itu ada pecah di bagian ini, bagian kapasitornya, lalu dia masuk ke kompresornya, kadang kompresornya pun kadang sampai terbakar. Dan selanjutnya kita untuk mendeteksi kerusakan jenis LG ya, kalau LG itu biasanya ada tanda indikator di sini, cuman di sini tidak ada tanda indikator kayaknya ya, cuman di sini ada reset. Tapi kalau dinyalakan mungkin ada nyala ya indikatornya, cuman saya tidak tahu di mana posisi indikatornya, biasanya di sekitarnya di sini. Jadi modul ini kadang ada yang menggunakan indikator, ada yang tidak menggunakan indikator. Dan selanjutnya saya akan membongkar bagian evaporator karena di sini sudah kita temukan kerusakannya, yaitu bocor di bagian kondensor. Jadi ini juga sudah tergolong paling bagus di sini. Masalahnya ini saya perhatikan untuk rak-rakannya sudah tebal banget. Jadi dia sudah tergolong kulkas yang kuat. Kita siapkan dulu obengnya.
Sambil kita membuka baut di sini, saya akan sedikit cerita ya, atau membahas mengenai yang sering terjadi kulkas jumbo, kerusakan kulkas jumbo. Jadi kulkas jumbo ini beda-beda. Kadang modelnya sama ya, kalau beda tipe tentunya sudah beda kualitas, juga beda cara kerjanya. Kadang juga beda jalurnya ya, tapi cara kerja semuanya kulkas sama. Jadi untuk membongkar di sini kita congkel dari pas samping. Jadi ini kulkas ini sudah usianya sudah lama, termasuk ini belum pernah diservis ya. Jadi saya tangan pertama untuk servis ini. Saya lihat tadi di modulnya masih segel, jadi belum dibuka sama sekali. Pasnya gede ya. Oke, kita lepas dulu. Jadi kenapa kita membuka bagian evaporatornya, ini sangat penting, juga ini wajib ya. Apabila kita sering perbaikan, apabila kita menemukan kulkas yang kehabisan freon, itu biasanya sering terjadi rusak di bagian evaporatornya. Ini biasanya bocor di bagian di sini ya, sambungan di sini, dan bocor di bagian bawah di sini atau di tengah di sini. Kadang juga sering terjadi bocor di sambungan di sini. Ini yang sering rusak. Dan selanjutnya, kerusakan apabila menemukan kulkas 2 pintu yang bawah tidak dingin, atau kadang di bagian atas esnya mencair, itu biasanya kerusakan pada sistem pengatur di sini ya. Di sini ada kabel di sini. Ini namanya termistor, dan di sini fuse ini harus wajib dicek ya. Setelah cas fuse, termistor, selanjutnya kita cek heaternya ya. Heaternya masih bagus atau tidak, masih bisa hangat atau tidak, seperti itu ya. Dan di sini heaternya yaitu dialiri arus yaitu 220 volt menggunakan arus AC, jadi bisa kita hubungkan langsung ke PLN. Oke, untuk review selanjutnya langsung kita menuju bagian belakang kulkas. Dan kita akan membahas di bagian ruangan bawah. Di sini pun juga pernah terjadi kerusakan, biasanya kerusakan pada bagian bawah, bisa juga kerusakan pada saklar, bisa terjadi kipasnya mati, kerusakan saklar di sini. Dan selanjutnya kerusakan pada termistor yang ada di sini atau termostat ya, di belakangnya di sini. Di sini ada termostat atau termistor, bisa dibuka. Dan selanjutnya kerusakan biasanya yang ada air menetes di bagian di sini ya, di sini, atau air menetes melalui di sini, biasanya kerusakan pada sistem heater ya, heater pecah atau ada kerusakan yang lainnya, atau terjadi kesumbat di bagian pembuangan. Di sini ada pembuangan di sini, kadang terjadi kesumbat. Terkadang di lubang untuk pembuangan air kadang ditempati yaitu lebah. Jadi lebah dia bersarang di dalam lubang tersebut ya. Jadi dia menyumbat bagian lubangnya. Ini yang sering saya temukan.
Oke, selanjutnya kita meluncur di bagian belakang kulkasnya. Dan tadi sudah kita jelaskan sebelumnya yang sering terjadi kerusakan pada kulkas jumbo, yaitu biasanya terjadi kropos di bagian penampungan di sini. Ini sering terjadi apabila kita menemukan kondensor yang sudah kropos ya, jangan direndam lagi untuk berikutnya. Untuk selanjutnya kita las, yaitu kita naikkan seperti ini ya, jangan sampai masuk ke sini lagi. Dan ini misalnya ada pertanyaan, bagaimana kalau ini penuh? Kurasa dia nggak penuh karena ini pun juga panas ya, ini pun juga bisa menghangatkan. Di sini juga masih dikipas ya, masih ada kipas. Nanti kipas pun juga bisa menghabiskan air di sini. Misalnya terjadi tumpah dan lainnya, bisa ini ya, pembuangannya ini kita buang melalui selang ya. Selang bisa dibikin sendiri, jadi buang keluar seperti itu. Dan kerusakan yang sering terjadi sebelum kita melakukan pengecekan keseluruhan, yaitu ini wajib kita, apabila tidak ada dingin sama sekali ya, kita wajib cek kompresor. Oke, kompresor kita cek hidup atau tidak. Misalnya kompresor tidak hidup, kerusakan yang sering terjadi biasanya yaitu PTC di sini ya. PTC atau overloadnya putus. Biasanya overload putus dikarenakan ada kerusakan pada PTC. PTC rusak biasanya disebabkan karena ada permasalahan pada kompresor. Biasanya sering mati lampu, lalu menyala lagi, bisa merusak PTC dan merusak kompresor seperti itu ya. Misalnya kalau sudah kita lakukan penggantian PTC tidak berhasil, kompresor masih hidup tapi tidak sampai 1 menit mati, itu disebabkan kerusakan pada lilitan. Biasanya lilitannya ada putus atau memang lilitannya sudah kebakar. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk penjelasannya. Dan sekarang karena di sini sudah kita las, sekarang kita lakukan pembersihan ya, atau pevakuman atau pengisian selanjutnya.